Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Janur Tegar dan rekan saya Nurul Huda. Ya, seperti biasa kita akan sharing-sharing lagi ya dari pengalaman, pengetahuan dan lain-lain. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pembaharu Islam. Apa sih pembaharu Islam itu? Nah, saya juga bingung nih. Maksud dari pembaharu Islam itu seperti apa? Jadi seseorang gitu yang Ya. muncul ide untuk mengembangkan Islam Ya. di lokasinya. Jadi maksud dari pembaharu Islam itu salah satu ide seseorang yang menjadikan latar belakang sehingga itu menjadi sebuah pembaharuan di dalam Nah, kita harus mengetahui sebelumnya periode peradaban Islam ini mengalami masa kejayaan dan masa kemunduran Islam. Pada masa kemunduran yang berlangsung pada tahun 1000, kisaran tahun 1250 sampai 1500 Masehi, Dan itu pernah dibahas ya. Video-video Banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Dengan kemunduran Islam, umat Islam kemudian menyadari ketertinggalan. Kesadaran tersebut mendorong munculnya gerakan pembaru Islam yang dipelopori oleh pemikir hebat. Nah, itu. Gerakan pembaruan Islam terjadi pada periode modern yang berlangsung dimulai pada kisaran waktu 1800 Masehi sampai saat ini. Nah, masa pembaruan juga disebut dengan masa kebangkitan dan kesadaran umat Islam atas kelemahan yang dimiliki terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu muncul beberapa pemikiran yang pemikiran tersebut untuk menjawab tantangan memajukan kembali Islam seperti pada masa keemasan Islam. Baik, apakah pembaharuan Islam ini masih ada sangkut pautnya lagi dengan kejayaan dan kemunduran Islam tersebut? Nah, baik. Seperti video yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi, pembaruan dalam Islam yang hadir pada periode sejarah Islam mempunyai tujuan, yakni membawa umat Islam pada kemajuan baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Nah, kita harus tahu dulu. Kita kembali lagi kepada sesi-sesi yang selanjutnya, yang sebelumnya ya. Yang pertama, periode sejarah kebudayaan Islam. Jadi, periode sejarah kebudayaan Islam menurut Harun Nasution dapat dibagi menjadi 3 garis besar. Jadi yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Nah, periode ini juga dibagi menjadi dua fase, yaitu fase ekspansi 650 hingga 1000 Masehi. Itu fase ekspansi. Yang kedua, fase disintegrasi. Fase disintegrasi ini selanjutnya pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Itu periode klasik. Kemudian yang kedua, periode pertengahan, yaitu 1250 sehingga 1800 Masehi. Nah, menurut beliau, periode ini juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran. Fase kemunduran pada waktu 1250 sampai 1500 Masehi, berarti 250 tahun nih Islam mengalami kemunduran. Fase ini juga merupakan lanjutan dari perpecahan muslimin. Sistem khilafah sudah tidak diterapkan lagi. Nah, itu
Fase yang kedua dari periode pertengahan ini yaitu fase 3 kerajaan besar pada kurun waktu 1500 hingga 1600 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud ini yaitu Kerajaan Utsmani ya, kemudian yang berada di Turki itu Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Nah, itu periode pertengahan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, periode modern 1800 hingga sekarang. Nah, periode ini merupakan periode jatuhnya Mesir pada orang Barat. Menurut yaitu Harun Nasution. Periode inilah yang membuat pembaruan Islam muncul. Nah, sebagai bentuk kebangkitan Islam. Maka dengan pertanyaan Anda itu ada sangkut pautnya? Ada. Maka dari itu ya, yang namanya sejarah tidak terlepas. Baik. Apakah ada beberapa tokoh lagi dalam sejarah pembaruan Islam tersebut? Tokoh-tokohnya? Ya, kan di season sebelumnya ada beberapa tokoh. Nah, dan sekarang tokoh pembaru. Ya, tokoh pembaru. Ya. Apakah ada tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern ya? Jadi munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam ini itu yang pernah saya pelajari waktu saya masih sekolah dulu itu ada 3. Yang pertama pembaharu di India, yang kedua pembaharu di Mesir, yang ketiga pembaharu di Turki. Nah, ketika kita sudah mau mengetahui ketiga pembaharuan ini di mana saja, di India, di Mesir, dan di Turki, maka pembaharu yang di India itu ada 3. Yang pertama yang bernama Shah Waliullah. Shah Waliullah ini merupakan tokoh pembaharu India, asli India. Beliau berpendapat harus ada keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, sehingga beliau berusaha membangkitkan kesadaran umat Islam, salah satunya dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia yang dipakai di kalangan Islam, terpelajar di India ketika itu. Nah, dan beliau Syekh Waliullah ini terdapat pada kurun waktu 1703 sampai 1762 Masehi. Itu Syekh Waliullah. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan ini berpendapat bahwa kemunduran yang dialami umat Islam di India karena agama yang dianut bukan Islam yang murni. Nah, itu. Dan beliau berpendapat bahwa kebodohan dan keterbelakangan juga menjadi sebab kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, pendidikan bagi beliau itu sangat penting menurutnya. Nah, itu. Maka beliau itu muncul pada kurun waktu tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu Muhammad Iqbal. Yang pertama Syekh Waliullah, kemudian Sayyid Ahmad Khan, kemudian yang terakhir di India ini pembaru yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin, maksudnya sebagai pemikir muslim dalam arti yang sesungguhnya Iqbal Muhammad Iqbal ini telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum muslimin. Nah, jadi hukum dalam Islam menurut Iqbal tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak seperti enggak stagnan, tapi yang nama Islam itu moderat lah, ibaratkan mengikuti arus zaman, tidak menyulitkan.
tidak terlalu stagnan dalam berpikir. Itu Ahmad Iqbal, dan beliau muncul pada kurun waktu 1876 sampai 1936 Masehi. Masih dijajah berarti Indonesia ya sama Belanda pada waktu itu. Oke, itu tokoh-tokoh pembaruan Islam di India. Ada 3 ya, Syekh Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Nah, sekarang yang menuju ke pembaharuan di Mesir. Pembaharuan di Mesir, tokoh-tokohnya itu ada 5. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Nah, Muhammad Ali Pasha ini yaitu ilmu pengetahuan memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Nah, itu Ali Pasha. Sehingga diwujudkan dengan membentuk Kementerian Pendidikan pada saat yang memerintah. Tuh, beliau muncul pada tahun 1765 hingga 1849. Berarti masih sejaman sewaktu dengan Muhammad Iqbal ya, pastinya kalau melihat kurun waktu. Itu yang pertama, tokoh pembaharu Mesir. Yang kedua, Rif'ah Baidawi Rafi. Itu beliau juga merupakan seorang pemikir yang cerdas dan menguasai ilmu-ilmu barat. Yang kedua yaitu Rif'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Beliau itu merupakan seorang pemikir yang cerdas dan menguasai ilmu-ilmu barat. Jadi At-Tahtawi ini menerjemahkan berbagai karya bahasa Perancis ke dalam bahasa Arab agar mudah dipelajari oleh umat Muslim. Beliau muncul pada tahun 1801 hingga 1873. Itu Rif'ah Baidawi. Kemudian yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini lahir di Asadabad ya. Asadabad ini ya di daerah Mesir tahun 1839, wafat di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Berarti beliau ide-ide pembaruan beliau ini agar kejayaan umat Islam itu dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern gitu. Jadi umat Islam ini harus kembali kepada ajaran agamanya yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. Itu makanya kepemimpinan itu autokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi pada waktu beliau muncul di tahun 1839 sampai 1897. Maaf nih saya banyak bicara ya karena sejarah. Kemudian yang keempat, tokoh yang keempat di Mesir yaitu Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini salah satu murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Ide-ide pembaruannya muncul dan Muhammad Abduh itu sebagai muridnya Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Muhammad Abduh ini ya menghapuskan paham jumud yang berkembang pada saat itu. Stagnan jumud. Jadi yang kedua, membukukan pintu ijtihad untuk menginterpretasikan kembali ajaran Islam. Lalu yang ketiga, memodernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. Nah, itu Muhammad beliau muncul pada tahun 1849 sampai 1905. Itu Muhammad Abduh. Yang kelima, Muhammad Rashid Ridho. Saya ingat saya Muhammad Rashid Ridho. Beliau juga banyak dipengaruhi oleh ide pemikiran Afghani, ya Jamaluddin Afghani itu. Jadi ide pemikirannya lebih banyak terfokus pada bidang politik, sehingga pola pikirnya itu aktif, ya, sikapnya itu aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Keinginan beliau itu akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Umat Islam menguasai sains
dan teknologi jika ingin maju, harus itu bagi beliau. Jadi harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Ya. Kebahagiaan dunia akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pemikiran beliau itu perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Nah, itu Muhammad Rashid Ridho. Ya, jadi untuk tokoh pembaruan Mesir yang ada 5 orang itu, Muhammad Ali Pasha, Rif'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Nah, itu tokoh pembaru di Mesir. Yang terakhir, pembaruan di Turki itu ada 2. Saya ingat ada 2, yaitu Sultan Mahmud dan Namik Kemal. Nah, jadi maksudnya Sultan Mahmud ini, Sultan Mahmud yang kedua ya, itu ide pembaruan beliau itu banyak pada bidang pendidikan. Jadi beliau itu mendirikan 2 sekolah, yaitu Maktab Al-Ma'arif, sekolah pengetahuan umum, dan Al-Maktab Ulumud Edibi, jadi sekolah sastra, untuk mendukung pemikirannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Turki. Nah, beliau muncul pada tahun 1785 hingga 1839 Masehi. Yang kedua, Namik Kemal. Namik Kemal itu dianggap sebagai orang pertama yang menabur benih nasionalisme. Ya, bukan Mustafa Kemal, tapi Namik Kemal. Kalau Mustafa Kemal itu kan Murtad. Bukan murtad, dia sangat terlalu berlebihan, keluar jalur. Jadi Namik Kemal ini orang yang pertama menabur benih nasionalisme dalam sastra Turki Islami. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Nah, perkumpulan ini tuh, Utsmani Muda ini, perkumpulan ini tujuannya untuk apa? Yaitu bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Itu Namik Kemal. Beliau muncul pada tahun 1840 hingga 1888 Masehi. Jadi tokoh pembaru Turki itu ada 2, ya, Sultan Mahmud II dan Namik Kemal. Baik, yang terakhir, lalu apakah ada pengaruh dari gerakan tokoh pembaruan Islam tersebut di Indonesia? Jadi pengaruhnya ya. Baik. Pembaruan Islam di negara-negara Timur Tengah ya, seperti di Mesir, India, dan Turki, tidak hanya memberi pengaruh di lingkungan mereka sendiri saja, namun juga meluas hingga ke Indonesia. Nah, pengaruh-pengaruh dari pembaruan tersebut diakui oleh tokoh-tokoh intelektual Islam di Indonesia. Jadi faktor munculnya pembaruan Islam di Indonesia ya, menurut Haji Ahmad Mukti Ali, dapat diketahui adanya faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu, yang seingat saya itu ada 3. Yang pertama, ajaran Islam telah bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Nah, itu faktor munculnya yang pertama. Yang kedua, berkurangnya efisiensi lembaga pendidikan Islam yang ada, kurang efisien. Yang ketiga, gerak dakwah Islam yang dipengaruhi misi dari luar Islam. Tuh, maka pembaruan Islam itu di situ mulai muncul. Jadi dengan melihat adanya faktor tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan gerakan pembaruan gitu loh. Apa saja ya itu? Ya ada 3 juga yang pernah saya ingat tuh. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Nah, itu
membersihkan Islam ya di Indonesia dari pengaruhnya nih, pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, mereformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Tuh. Kemudian yang ketiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Nah, itu sehingga terdapatlah tokoh-tokoh ya, Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan Islam. Siapa saja? Itu ada 4. Yang pertama, Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin. Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin, beliau itu dari Padang, memiliki pengaruh terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Itu Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin dari Padang. Yang kedua, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkatnya Hamka, Buya Hamka. Iya. Yang dipandang sebagai pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Itu beliau. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahu kan, pernah dengar? Beliau kan pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Dan yang terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau disingkat NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Itu tokoh-tokoh pembaru Islam di Indonesia. Makanya para tokoh-tokoh pembaru Islam di Timur Tengah itu ya membiaskan hasil dari pemikiran ide-ide yang cemerlang itu biasnya itu sampai ke Indonesia untuk memajukan, sehingga muncul-muncullah pasti ada efek, ada faktornya, ada penyebab. Baik, itu adalah tentang pembahasan pembaharuan Islam yang seperti tadi dijelaskan oleh rekan saya Ya, dan seperti itu. Baik, kita cukup akhiri saja video kita kali ini. Saya Sekian Tegar. Saya Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.